Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Edi Sopandi dari kelas MA20B1 SDM dengan NIM 1120111098. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengupas materi terkait proses evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja penting dilakukan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif, semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap tenaga kerja yang bersangkutan, dan biasanya merupakan atasan langsung secara hierarkis atau juga bisa dari pihak lain yang diberi wewenang atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian. Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan kepada pihak manajemen tenaga kerja untuk mendapatkan kajian dalam rangka keperluan selanjutnya, baik yang berhubungan dengan pribadi tenaga kerja yang bersangkutan maupun yang berhubungan dengan perusahaan. Dan berikut adalah video pemaparan terkait proses evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja karyawan diawali dengan menentukan 3 hal berikut. Untuk yang pertama, yaitu tetapkan standar kinerja dan waktu evaluasi. Menentukan standar kinerja juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya dan dinilai secara objektif. Hal ini dilakukan agar standar kinerja bisa dipahami dengan mudah dan bisa diukur dengan tepat. Waktu evaluasi umumnya diatur 1 kali dalam 6 bulan atau 1 tahun 2 kali. Lalu yang kedua yaitu pemilihan metode. Nah, pemilihan metode ini bisa dilakukan dengan secara kuantitatif atau kualitatif. Yaitu secara kuantitatif mudah diukur karena ada angka yang menjadi standar ukuran keberhasilan. Terlebih jika didukung data pelengkap. Sedangkan kualitatif juga tidak kalah penting dengan jumlah atau kuantitas. Terlebih perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan hospitality, di mana kualitas kerja yang lebih condong dijadikan dasar penilaian kinerja. Lalu yang ketiga yaitu adanya persiapan data yang dibutuhkan. Tanpa data, penilaian HRD maupun leader bisa jadi meleset. Demi mempertahankan penilaian yang rasional dan objektif, kita harus memiliki dan menyiapkan data pendukung seperti data absensi, data KPI, dan lain-lainnya. Lalu ruang lingkup penilaian kinerja dicakup dalam what, why, where, when, who, dan how, yang sering disebut 5W plus 1H. Untuk yang pertama ada what, yaitu apa yang dinilai. Yang dinilai perilaku karyawan seperti kesetiaan, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat sekarang, potensi akan datang, sifat dan hasil kerjanya. Lalu untuk yang kedua yaitu why. Kenapa dinilai? Dinilai karena biasanya untuk yang pertama itu untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerjanya. Lalu untuk yang kedua, untuk membantu kemungkinan pembangunan personel bersangkutan. Lalu yang ketiga, untuk memelihara potensi kerja. Yang keempat, untuk mengukur potensi kerja karyawan. Kelima, untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan. Dan lalu selanjutnya yaitu untuk mengumpulkan data guna menetapkan program kepegawaian selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga ada where, di mana penilaian dilakukan. Tempat penilaian dilakukan dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Di dalam pekerjaan on the job performance secara formal, di luar pekerjaan out of job performance baik secara formal ataupun informal. Lalu yang keempat ada when, kapan penilaian dilakukan. Waktu penilaian dilakukan secara formal dan informal. Formal di mana penilaian dilakukan secara periodik. Sedangkan informal ialah penilaian yang dilaksanakan secara terus-menerus. Lalu yang kelima ada who, siapa yang dinilai. Yang akan dinilai yaitu semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di perusahaan. Yang menilai apresial atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, dan atau satu tim yang dibentuk perusahaan itu. Lalu yang keenam yaitu how, bagaimana menilainya. Penggunaan metode serta problem apa yang dihadapi oleh penilaian, appraiser, dan melakukan penilaian. Demikianlah pemaparan materi proses evaluasi kinerja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.